badaniha iku auratuha aurate mar'ah fi sholati ing dalem salat. Sedangkan auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuhnya. Perempuan yang merdeka itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Itu tidak perlu ditutup, telapak tangan ataupun wajahnya itu tidak perlu ditutup. Kalaupun ditutup gimana ya enggak apa-apa, malah enggak apa-apa. Tapi ya tidak perlu ditutup kalau wajah dan juga telapak tangan. Tapi kalau selain itu seluruh tubuhnya itu harus tertutup ketika seorang wanita yang merdeka itu sholat. Ya seperti kayak biasanya itu pakai rukuh, mukena itu yang tertutup semuanya. Enggak apa-apa kita pakai mukena yang potongan itu, yang penting ketika kita takbir itu tidak terbuka dari bawah sampai terlihat di samping. Kalau kelihatannya dari bawah ya enggak apa-apa, tapi jangan sampai ketika mukenanya itu potong tengah gitu kan, itu ketika dipakai takbir semisal kok terbuka terlihat dari samping nanti menjadi batal. Jadi pokoknya ketika dia melakukan pergerakan sholat seluruh tubuhnya wanita itu tertutupi, jangan sampai terbuka kecuali wajah dan juga telapak tangan. Amma kharijus shalah anapun utawi aurate wong wadon iku fa'auratuha mongko utawi anapun utawi aurate wong wadon ing dalem jabane salat iku fa'auratuha mongko utawi aurate mar'ah iku jami'ul badani sekabehane badan. Jadi kalau auratnya perempuan di luar salat itu sebenarnya auratnya adalah seluruh tubuhnya, bahkan telapak tangan dan juga wajahnya. Itu di kitab Fathul Qorib itu seperti itu. Jadi sebenarnya ya memang seluruhnya. Jadi kalau ada pertanyaan pakaian wanita mukminah yang paling terbaik itu apa, ya kayak cadaran gitu sebenarnya itu. Jadi kan ya kalau di Indonesia kadang ya cuma pakai jilbab terus wajahnya terbuka, ya mungkin itu disamakan dengan waktu sholat. Tapi kalau pakaian yang terbaik dan hakikatnya yang sebenarnya yang paling baik dipakai wanita mukminah itu adalah seluruh anggota tubuhnya ketika dia di luar sholat. Jadi kayak orang cadaran itu sebenarnya itu yang paling baik, itu sebenarnya itu. Kalau kita melihat ya umumnya wanita Indonesia itu kan kadang wajahnya terbuka, yaitu mungkin pakai kel yang ada yang memperbolehkan. Tapi kalau di Fathul Qoribnya sendiri itu amma kharijus sholati fa'auratuha jami'ul badan. Auratnya perempuan di luar sholat itu seluruh anggota tubuh, hendaknya itu memang tertutupi. Wal amatu anapun utawi wadon amat iku karo juli kaya dene wong lanang. Fatakunu mongko ana sapa amat iku apa auratuha aurate amat iku ma anggota baina surati ing dalam antarane udele mar'ah udele amat waruk batihalan dengkule amat. Sedangkan kalau budak perempuan ini di zaman dulu ya, itu masih banyak perbudakan, tapi ya jangan dilihat perbudakan kok orang Islam saja, bahkan sebelum orang-orang Muslim pun ya sebenarnya juga banyak perbudakan di daerah barat Eropa pun sebenarnya ya banyak. Tapi kenapa perbudakan itu kok malah terkenal di kalangan Muslim? Karena ya memang ada hukum-hukum bagi perbudakan, memang diberikan keringanan dengan batasan-batasan tertentu. Dia enggak, nanti kok kita itu kadang salahnya ya gitu, perbudakan cuma diarahkan ke orang-orang Muslim saja, padahal yang lain itu juga melakukan perbudakan bahkan lebih kejam dan juga tidak manusiawi. Ya, perbudakan sebenarnya yang paling baik itu ya di zamannya Rasulullah. Perbudakan itu ada hak-haknya, ada batas-batasannya dan tidak boleh semena-mena pada mereka. Sama kayak perlakuan wanita di zaman Rasulullah. Sebelum Rasulullah itu wanita itu kayak enggak ada harga dirinya. Tapi di zaman Rasulullah martabat wanita itu diangkat.
diangkat itu ya lebih mulia, dimuliakan di zaman Rasulullah. Jadi ya Rasulullah itu datang itu ya memang rahmatan lil alamin untuk mengangkat semua kalangan, bahkan budak pun seperti itu. Nah, kalau di sini kita kembali ke Fathul Qoribnya. Jadi kalau perbudakan itu kan kalau di Eropa ataupun di negara-negara lain itu memang di zaman dahulu itu sudah maklum kan, sudah biasa. Kalau biasanya antar daerah, antar suku yang kalah nanti dijadikan budak, antar negara yang kalah nanti dijadikan budak, kan seperti itu. Dan ketika sudah menjadi budak nanti bisa diperjualbelikan. Nah, itu memang menderita, tapi di zaman Rasulullah perbudakan itu ada aturannya. Ada aturannya. Tapi kan setelah perang dunia yang pertama atau kedua itu kan memang semuanya PBB ataupun negara-negara itu menghapuskan perbudakan. Ya, sekarang memang tidak ada perbudakan. Ya, adanya perbudakan ya karena uang kan kalau zaman sekarang. Seperti itu. Kalau memang zaman dahulu di zaman Rasulullah itu budak itu memang dilindungi dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya. Jadi tidak bisa semena-mena pada mereka. Nah, sekarang tentang budak perempuan itu hukumnya seperti laki-laki. Maka fatakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha, maka auratnya budak perempuan itu adalah antara pusar dan juga lutut, anggota tubuh antara pusar dan juga lutut. Bagian atas itu tidak perlu ketika dia sholat. Sebenarnya seperti itu. Jadi saya ulangi, jadi pada pasal atau bab ini adalah menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sholat. Kalau laki-laki itu hendaknya merenggangkan anggota-anggota tubuhnya, siku, perut, nah, maksudnya agak dijauhkan. Jadi ya seperti ini ketika mereka itu rukuk dan juga sujud laki-laki. Tapi kalau perempuan itu hendaknya harus mengumpulkan anggota-anggota tubuhnya ketika rukuk dan sujud, jadi agak mingkup begini. Dan juga kalau laki-laki itu hendaknya mengeraskan suaranya di tempat-tempatnya seperti sholat maghrib, isya, subuh. Nah, ketika jamaah seorang imam laki-laki itu hendaknya mengeraskan suaranya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau perempuan itu boleh mengeraskan suaranya, tapi dengan catatan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya atau tidak ada laki-laki ajnabi. Tapi kalau ada, maka wanita tidak boleh mengeraskan suaranya alias harus memelankan suaranya. Selanjutnya ketika dalam terjadi sesuatu atau seperti seorang imam itu yang lupa, lah itu nanti seorang laki-laki cara mengingatkannya itu adalah dengan membaca tasbih subhanallah. Tapi dengan catatan membaca tasbihnya itu disertai kesengajaan dzikir. Dzikir dengan mengingatkan atau tujuannya itu dzikir itu tidak batal. Tapi kalau tujuannya itu cuma mengingatkan atau tujuannya itu memberitahu saja bahwa kamu lupa dengan bacaan subhanallah gitu, nah itu nanti malah batal. Jadi yang boleh itu cara membaca subhanallahnya itu dengan tujuan dzikir ataupun mutlak, tidak tujuan mengingatkan atau tidak tujuan apapun. Itu boleh, atau tujuan mengingatkan dengan memberitahu tujuan dzikir dan juga memberitahu itu boleh. Yang enggak boleh itu ketika tujuannya itu cuma mengingatkan dengan bacaan subhanallah saja. Nah itu kalau laki-laki cara mengingatkan pada imam yang lupa atau terjadi hal lain. Nah kalau wanita itu cara mengingatkan seorang imam itu adalah dengan menepuk tangan. Menepuk tangannya itu dengan catatan si wanita itu tidak disertai niat main-main. Kalau tepuk tangannya itu disertai dengan niat main-main maka sholatnya batal. Tapi kalau niatnya itu untuk memberitahu atau mengingatkan itu enggak apa-apa. Dan juga cara menepuknya itu tidak seperti tepuk tangan biasa.
Jadi kalau di Fathul Qorib cara menepuk tangannya itu bagian dalam tangan kanan